sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama atas kedatangan teman-teman wartawan ya dalam rangka kami dari tim penyelamat Partai Bulan Bintang ya, dalam rangka ini merespon ya. Kita ya merespon SK. Iya, merespon SK Tun yang bersumber dari surat dari Pak Yusril Iza Mahendra ya. Jadi mungkin yang bisa kami informasikan adalah kami telah mendaftarkan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dan telah mendapatkan nomor perkara 272 di Tun Jakarta. Jadi kami daftarkan melalui court pada hari Minggu dan pada hari Senin kami cek ke Tun. Nah, kami sudah diberitahu oleh Peradilan Tata Usaha Negara bahwa nomor perkara kita adalah 272 dan kami hanya tinggal menunggu jadwal sidang. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada sesuatu yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaan. Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu supaya nama mungkin supaya nanti clear juga teman-teman. Iya. Jadi kami adalah tim ya, tim dari tim lawyer dari tim penyelamat Partai Bulan Bintang. Jadi Dr. T.M. Yazid, salah satu kuasa, dan saya sendiri adalah Agus Slamet Hidayat, masuk juga termasuk kuasa. Ini staf-staf kantor begitu. Pak Agus Slamet Hidayat berarti ya Pak? Ya. Pak, ini untuk gugatan ke PT UN sendiri itu pokok perkaranya apa tuh Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Pokok perkaranya adalah bersumber dari surat menyurat, bukan surat menyurat ya, surat dari Pak Yusril ya kepada Menkumham ya tertanggal 25. Itu sumber perkara, sumber persoalan yang kita Mei ya Pak ya? 25 Juni. 25 Juni. Nah, sumbernya dari situ. Maka dari sumber dari surat Pak Yusril itu, maka Dirjen AHU itu mengeluarkan surat. Ya, nomornya itu ini ya yang kita gugat ya, yang kita sebut dengan objek sengketa ya. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M-HH-04-AH-11-02 tahun 2004 itu di dalam gugatan kami itu kita sebut sebagai objek sengketa 1. Sedangkan objek sengketa 2-nya adalah ini, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-HH-AH-11-03 tahun 2024. Jadi kami menggugat keabsahan daripada surat SK dari Menkumham itu untuk kita minta untuk dibatalkan karena itu didasarkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan ADART partai. Isi suratnya Pak bisa dijelaskan Pak, pokoknya aja. Pokoknya isi surat Pak Yusril itu mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum PBB dan meminta untuk merubah susunan kepengurusan DPP. Padahal itu sudah jelas dia tidak punya legal standing terhadap permohonan tersebut. Karena pertama Pak Yusril itu sudah keluar, sudah mengundurkan diri. Yang kedua untuk pergantian pengurus di DPP itu ADART partai itu sudah mengatur untuk digantinya itu tidak seperti itu caranya, gitu kan. Nah, Pak Yusril itu melakukan pelanggaran sisi itu. Dan oleh karena itu maka kita minta ya, karena kita melalui prosedur internal kita itu tidak ditanggapi, tidak direspon, maka ya kami satu-satunya jalan ya kita minta mencari keadilan itu di lembaga peradilan di PT UN ya. Berarti sidang mungkin bakal berlangsung masih
apa Pak? Minggu ini atau jadwalnya apa? Kalau jadwal sidang ketika kami cek tadi itu mungkin PT UN juga masih belum memberikan kepastian, cuman hanya coba ditunggu dan mungkin rekan-rekan wartawan ya nanti bisa konfirmasi ya ke Tapi artinya sudah diterima nomor karena sudah diterima. Jadi nomornya saya pertegas lagi, nomor perkara kita nomor 272. Siap. Mungkin yang lainnya. Sebenarnya Pak, berarti nanti ini lewat tata usaha negara aja ya, maksudnya apa yang kemarin di kepolisian masih Oh yang itu pertanyaan yang bagus ini. Jadi kami tim penyelamat Partai Bulan Bintang ini melihat ada dugaan tindak pidana di dalam terbitnya SK AHU ini. Dari prosedurnya dari awal sampai terbitnya AHU itu kami menduga ada tindak pidana di situ. Sehingga tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan proses secara pidana terhadap peristiwa tersebut. Dan juga mungkin juga akan kita lakukan gugatan secara keperdataan karena sudah merugikan para mantan pengurus yang lain itu dengan pemecatan yang unprosedural itu tadi. Berarti ada 3 langkah yang Tidak langkah yang akan kita lakukan. Ya. Jadi mungkin saya bisa Mungkin bisa ditambahkan oleh Ya. rekan kita. Saya Buat Zakaria, Wakil Ketua Umum salah satu yang memang harus dilengser. Kira-kira seperti itu. Kami sudah merapatkan ini juga dengan tim lawyer. Memang 3 langkah itu insya Allah kita jalankan. Cuma ya tahap by tahap sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang udah kita atur strateginya. Ya yang pertama ini betul yang beliau tadi ceritakan, yang merespon kita sudah mengajukan surat keberatan, tapi dijawab Pak Menteri dia keberatan tetap betul. Memang saya sih melihat beliau lebih paham lah ya, cuman saya artinya mempelajari juga ya karena saya memang kita salah satu yang memang terkena di masalah ini, itu kita mempelajari ya. Ini kan awalnya dari MDP, Musyawarah Dewan Partai, yang isinya cuman sebetulnya ada 3 hal yang penting. Yang pertama mengatur waktu muktamar selanjutnya, itu muktamar, lalu ya ada tambahan, kemudian intinya cuma itu tuh, tambahan 2 ya karena tiba-tiba Yusril tiba-tiba mau mundur yang kita nggak pernah tahu, mungkin udah pernah saya cerita ya, udah pernah kita cerita. Nah akhirnya 3 poin lah, oke 2 mundur, kedua mundur, tapi yang ketiganya merubah ADRT yang memang diperlukan untuk dia mundur, hanya itu toh. Nah mestinya laporan kamu kan isinya hanya itu saja, tidak ada yang lain itu. Nah yang jelas prosedurnya menurut lawyer yang kita pelajari itu tadi, dia sudah berhak tanda tangan, kalau sudah mundur ya ada kaitan pidana lah kira-kira itu. Ya, jadi memang lihat kalau harusnya yang kita sayangkan Pak Menteri kok meloloskan itu. Padahal saya pernah baca juga ya bahwa pasal Undang-Undang 37 ya pasal tahun 2017 pasal 13 itu bahwa syaratnya sebetulnya hanya berkasnya harus ditandai oleh ketua umum dan sekjen. Ini ditandai oleh Yusril sendiri, ya itu pernah dibedah. Jadi ini ya itu tadi mungkin kaitan pidana atau manipulasi, saya nggak tahu lah itu ya. Memang 3 itu kita akan jalankan. Ini tunnya kita jalankan dulu yang formalnya, yang mungkin apa istilahnya perbuatan melawan hukum ya. Dan memang pidana. Ya insya Allah ya yang kita menggarap itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Pak, kalau misalnya ini kan tadi dari sisi hukumnya, tapi kalau dari Pak Fatah dari sisi politiknya lah, kita pengen tanya juga. Ya. Pak, ini kan di kepengurusan yang baru kalau nggak salah Pak Yusril itu memasukkan 3 anaknya ya. Nah itu sebenarnya dibalik segala runyamnya itu kalau secara politik Pak Fuad melihat bahwa pergantian Pak Fuad dan teman-teman itu, Pak Ferry Nur juga ini tujuannya itu ke depannya seperti apa kalau kita lihat dengan 3 anak Pak Yusril dimasukkan, apakah artinya Pak Yusril punya tujuan untuk apa memfeodalkan PBB supaya dikuasai anak-anaknya gitu atau seperti apa? Jadi sebetulnya saya tambahin lagi malah awalnya dia mundur aja itu satu hal yang menarik gitu. Dia kan tokoh, terutama di PBB. Ya lihat saya nggak ngerti lah, orang bilang juga tokoh katanya, ahli hukum kan. Lalu yang itu yang kita lihat seperti itu. Lalu dia mundur dalam forum itu, dia menyatakan karena dia ingin jadi menteri. Karena PBB ini nggak masuk Senayan, ya partai 0, nah dia coba mundur, dia akan mencoba menjajakin menteri dari pribadinya dia.
ya, sebagai ahli hukum, seperti itu. Jadi dia orang partai. Itu disampaikan di Dalam musyawarah MDP resmi. Oh. Itu kan kita tanya kenapa kok tiba-tiba Pak Yusril mundur? Nggak ada agenda kita, di agenda nggak ada. Ya. Alasannya begitu. Ya nanti kalau saya jadi nanti kita bantu PBB, saya langsung berpikir, saya orang PBB yang saya tahu 4 periode udah ngurus PBB, nggak pernah dia bantu. PBB ini kader-kader juga nggak diangkat. Ya padahal saya sebagai tokoh partai ya harusnya 2 kali gagal di partai turun, mestinya dia mundur dong. Ya. Malu dong seorang tokoh yang katanya hebat oleh hukum, partai malah tambah anjlok. Nah, saya nyambung pertanyaannya, tapi kenapa dia nggak pergi-pergi? Dia pengen inilah dia manfaatkan untuk mainan dia. Ini yang teman-teman baik yang sadar. Termasuk saya awalnya juga saya tidak sadar, tapi saya analisa nggak masuk akal. Saya pernah berdebat sama teman-teman, kenapa Anda masih mengidealkan Yusril? Oh dia tokoh tokoh apa? Partai perlu pemimpin bukan tokoh hukum, bukan ahli hukum. Orang yang ngerti partai, yang bisa menang partai. Contoh, PKB bukan siapa-siapa di bidang hukum, tapi dia besar. Zulkifli Hasan bukan siapa-siapa, saya pernah di PAN ya. Partainya besar. Kita nggak butuh yang seperti ini, Anda salah kaprah. Nah, tapi rupanya nggak hanya itu, kepuasan dia dapat. Partainya membuat mainan dia itu tadi. Anaknya dimasukin 3-3-nya. Ya dilastilah memang. Nah, saya berpikir ke sana kenapa? Orang yang banyak potensi seperti Pak Sekjen kita, yang mungkin saya wakil ketua umum waktu itu itu digeser semua. Jadi bisa bersaing di Putamar kasarnya, dia geser di dunia politiknya. Karena kalau kita ada di dalam, anaknya susah menjadi kalau mau fair ya. Kemarin kan, dibanding kita kan. Nah itu makanya dia geser. Makanya saya bilang sama teman-teman, ini kalau kita nggak hajar ini, kalau kita diem-diem lawan, sebentar lagi kita bukan dikeluarin dari surat pengurus, dari PBB dia keluarin. Artinya dipecat sekalian. Biar Putamar jangan hadir. Kita Iya. masih hadir Putamar kan. Iya. Nah, kita harus lawan di sini, makanya kita bantu tim lawyer. Ini gimana nggak boleh jangan sampai nanti Januari atau 10 Januari dia pecat kita sehingga kita nggak bisa ikut Putamar. Itu sisi politik ya. Yang menurut saya terlalu egois menurut saya. Dan kita menganggap ini zalim sekali dengan artinya saya menganggap ini orang hukum, ahli hukum. Kok istilah dia kan menjadikan hukum juga, menjadikan pasal. Ya. Jadi kalau yang kedua itu SK kedua mengganti struktur, berubah struktur personalia itu tidak ada dari RT. Itu tadi beliau bilang tadi nggak ada. Jadi penyeludupan pasal istilah dia kan suka ngomong gitu kan. Tapi emang saya tahu dia ini ya suka rekayasa, kita lihat lah. Dulu kan dihantam Gibran, sekarang dia bela Gibran kan. Iya. Tapi ada ketakutan nggak sih Pak bahwa situasi hari ini kita lihat PBB sendiri kan suara semakin turun. Ya. Terus kemudian ada konflik seperti ini padahal kita mau pilkada nih. Ya. Ini secara politik malah justru akan semakin membuat PBB nyungsep gitu. Ada ketakutan itu nggak? Dari sisi siapa nih? Dari sisi Bapak dan teman-teman. Saya tepat kita harus berjuang saat ini. Kalau lain tambah hancur, mungkin bubar. Ya. Karena begini, dan penggantinya ya dia bilang itu muridnya dia. Ini aloknya sederhana deh. Kalau gurunya aja nggak berhasil, apalagi muridnya, apa mau didiamin? Ini secara politik ya. Saya rasa dan ini anak anak kemarin di sisi politik. Kapan dia berpolitik? Ketua umum yang sekarang ini. Pejabat ketua umum kita. Saya waktu itu berharap dia cari kader yang dia tahu. Saya pikir Yusril tokoh banyak relasi tapi nggak banyak hubungannya. Dia cari orang yang betul mumpuni di partai menggantikan dia. Kita ikut. Kalau dia ganti anak kemarin, ya dosen, kapan dia berpolitik? Kalau berpolitik saya pernah dari Golkar hanya departemen atau apa. Kita wakil ketua umum, saya pun wakil ketua umum di Hanura di PAN, artinya sekjen juga seperti itu. Ini dia khawatirkan, makanya dia gusur kita semua supaya jangan bisa bersaing di Muktamar. Makanya saya pikir dia kalau lihat cara zolim, sebentar lagi kita diberhenti dari PBB supaya nggak ikut Muktamar. Iya. Kita harus angkat 3-3-nya. Pidana kan itu. Gitu kira-kira. Siap. Pak, tapi setidaknya Pak Yusril mungkin mengetahui ya Pak tentang masalah ini. Apa responnya dia Pak? Kenapa? Mungkin Pak Yusril sendiri mengetahui tentang permasalahan ini yang ada di konflik PBB. Tanggapannya Pak Yusril sendiri? Sempat ketemu nggak sih Pak sama pengurus-pengurus yang lama ini Pak Yusril? Ya justru kalau bisa ketemu siapa yang ketemu? Dan kita sih udah komunikasi, kita minta waktu, nggak pernah dikasih. Nggak berani Pak, Yusril selalu pakai orang lain, mungkin beliau bisa cerita tentang Yusril. Artinya sudah mencoba untuk mediasi ketemu tapi Pak Yusril nggak ngasih waktu. Karena Artinya begini mungkin bisa saya tambahkan Bang. Jadi
untuk mengatasi persoalan internal partainya sebetulnya di dalam ADART itu disediakan mekanismenya. Dan kita sudah kita usahakan melalui mekanisme internal partai, melalui mahkamah partai. Kita berkirim surat, kita melakukan gugatan, tidak ditanggapi dan tidak direspon. Dan kami menduga bahwa itu memang disengaja. Nah, oleh karena itu maka kami secara dan juga ada batas waktunya kan untuk ini 60 hari untuk di mahkamah partai. Ini waktunya diulur terus ya kan habis kita pasti ini ya, makanya kita langsung aja udah kita gugat ke PT UN aja itu SK apa namanya perubahan kepengurusan DPP itu kita ingin dipersoalkan di di peradilan. Jadi yang menarik barangkali teman-teman sekalian, saya masuk partai PBB ini partai Islam. Ya, lalu saya melihat mereka ini ya justru dengan mereka lah ya dan tim yang mereka ini mengambil kekuasaan dengan mengindahkan kebenaran. Kalau Islam itu makar namanya. Ya ini partai Islam kok mengajarkan yang seperti ini? Ini tidak salah. Jadi saya juga justru penasaran. Saya pengen sekali membicarakan beliau ini karena nggak benar ya, walaupun dia katanya orang besar, orang hebat, tapi menurut saya salah. Dan saya lebih takut ya. Saya nggak khawatir 1.000 orang, ini istilah dia, 1.000 orang pintar, ya, kalah sama 1 orang bodoh kan. Di medsos sering mungkin pernah baca ya, karena ini dia, karena waktu dia langsung menjadi presiden, ya. Jadi yang jadi presiden waktu itu. Nah, lalu sekarang ini saya lebih takut sebetulnya, saya nggak takut 1.000 orang pintar, ya, tapi baik, ya, daripada 1 orang pintar kayak beliau. Ya. Ini kalau beliau mimpin negara gimana, jadi orang hebat gimana kayak gini lakukannya. Menurut saya ya, ini fakta yang saya hadapi gitu. Jadi wah ini tugas kita amar-ma'ruf munkar ini memang harus didoakan menurut saya. Jadi dan saya pikir juga ya kebetulan lah dia mungkin lebih dulu ya naik ke atas, tapi sebenarnya enggak ada lah. Yang saya lihat yang luar biasa juga sebenarnya. Kalau dengan kelakuan seperti ini ya, itu kira-kira Mas. Siap.